Saudara-saudara, jumpa lagi di acara ngopi. Ini adalah tayangan yang ke-6 dari saya. Apa kabar semua? Semoga kita tetap sehat selama berada di rumah bersama dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kali ini pengambilan gambar dilakukan di sudut lain di pastori di mana saya tinggal. Tepatnya di lantai atas. Ini adalah biasa digunakan untuk tempat berjemur pakaian, untuk menjemur pakaian. Tetapi justru saya gunakan sebagian untuk menanam tanaman berbunga. Ada anggrek, ada wijaya kusuma, ada buah naga, dan seterusnya. Hanya sayangnya saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu tanaman ini banyak yang rusak selama stay at home karena COVID Corona. Saya justru punya waktu untuk bisa membereskan. Ini mungkin sisa dari sekian banyak yang mati. Ini hanya sebagian saja. Berharap tanaman ini akan tumbuh subur kembali, akan berbunga lebat kembali seperti dulu. Nah, disinilah saudara-saudara saya bisa melihat ada lebah yang muncul. Mereka menghisap serbuk sari dari setiap bunga yang mekar. Tetapi kalau kotor, ada daun yang busuk dan seterusnya dan sebagainya, justru lalat yang datang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang ingin saya sampaikan dalam acara ngopi kali ini. Tuhan menciptakan alam semesta ini, tidak ada yang kebetulan. Nah, semuanya diciptakan tentu dengan tujuan tertentu. Salah satunya adalah bisa dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi kita. Nah, yang saya maksud saudara-saudara adalah dua binatang yang tadi saya sebutkan, yang akrab di dalam kehidupan, yaitu lebah dan lalat. Karena itu saudara-saudara, pada acara ngopi saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal lebih jauh kedua binatang kecil itu, dan kita akan belajar dari kehidupan mereka untuk kehidupan beriman kita. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kedua hewan kecil tersebut? Bapak Ibu, mungkin sebagian dari kita tidak suka keduanya. Lebah dianggap suka menyengat, menyakitkan, sedangkan lalat sangat kita benci karena jorok dan kotor. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama, mengapa lebah lebih cepat menemukan bunga, sedangkan lalat mudah untuk menemukan kotoran? Nah, jawabannya memang sederhana saudara-saudara, sebab mata lebah memang didesain hanya untuk menemukan keindahan dan harumnya. Sedangkan mata lalat didesain khusus untuk cepat menemukan kotoran. Lalu apa hasilnya saudara-saudara? Hasilnya akan sulit bagi lebah untuk menemukan kotoran, tetapi mudah dan cepat untuk menemukan bunga dimanapun. Nah, sebaliknya susah bagi lalat untuk menemukan bunga, tetapi mudah dan cepat untuk menemukan kotoran dimanapun, sejauh yang bisa mereka jangkau. Nah, kemudian apa yang dihasilkan? Lebah menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, sedangkan lalat membawa kuman penyakit di setiap tempat yang dihinggap. Kira-kira begitu saudara-saudara. Kini pertanyaannya lebih mengerucut lagi. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita pelajari dari mereka untuk kehidupan beriman kita? Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Lukas 11. Lukas pasal 11 ayat 34 dan 35. Saya akan bacakan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu.
Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Demikian firman Tuhan. Berbicara tentang mata, mata punya peranan yang begitu penting di dalam hidup kita. Nah, suatu kali mungkin tidak banyak dari Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengetahui mata kiri saya ini pernah buta total, artinya tidak bisa melihat. Dan mengandalkan penglihatan pada mata kanan yang hanya tersisa 35-50% itu tergantung siang dan malam. Bila saya ingin mengenali orang itu karena orang itu dekat dengan saya. Artinya jaraknya tidak jauh. Hanya 2-3 meter. Bila agak jauh sedikit, saya bisa mengenalinya dari gerak tubuhnya atau dari suaranya. Kalau terlalu jauh, saya memang mengalami kesulitan untuk mengenali. Mungkin karena itu saudara-saudara ada yang pernah bilang, Pak Wi ini didadahin kok nggak bales, sombong sekali. Saya minta maaf saudara-saudara, saya tidak bisa melihat dengan jelas waktu itu. Sekarang puji Tuhan setelah operasi 2 kali, kedua mataku ini sudah kembali baik. Sekalipun tidak 100% saya bisa melihat dengan jelas, hanya masih sering terganggu bila terlalu lama melihat laptop atau layar HP. Oke, saudara-saudara, sekarang kita kembali ke laptop. Tentang mata. Seperti yang sudah saya sampaikan, saudara-saudara, mata begitu penting karena mata adalah cermin gerak jiwa kita. Artinya bila kita selalu melihat dari sisi yang baik, dari sisi yang optimis, maka jiwa kita akan tenang, demikian juga tubuh kita. Tetapi bila yang kita lihat selalu dari sisi yang negatif, pesimis, maka tubuh kita pun akan bergerak ya tidak normal, tidak seperti biasanya. Nah, Tuhan berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. Itu artinya kehidupan kita yang seperti apa sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh cara pandang kita. Nah, karena itulah saudara-saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita bisa melihatnya selalu dari 2 sisi. Dari 2 sudut pandang. Yang positif atau yang negatif, yang optimis atau yang pesimis. Nah, hidup kita akan selalu dihadapkan pada krisis, pada masalah, pada pergumulan yang terus berganti. Itulah bagian dari hidup dan itulah kehidupan. Nah, seperti juga yang kita alami pada saat ini. Krisis terjadi di mana-mana karena wabah virus corona. Setiap orang di seluruh dunia menghadapi kesusahan yang sama. Tetapi saudara-saudara, terhadap krisis itu selalu ada 2 sisi sudut pandang yang bisa kita lakukan. Kita bisa melihat krisis dan pergumulan hidup dari 2 sudut pandang yang berbeda. Nah, yang pertama, saudara-saudara, bagi yang melihatnya dari sisi yang positif, maka ia akan belajar untuk makin berserah pada Tuhan. Akan belajar hidup di dalam kesederhanaan, akan berusaha hidup bersyukur sekalipun dalam berbagai kesulitan. Akan semakin berempati terhadap kesusahan orang dan tetap menaruh pengharapan pada Tuhan. Dan itulah yang bisa menjaga kehidupan tetap baik. Dan itulah juga yang membuat kehidupan kita bisa lebih berarti bagi yang lain.
Tetapi saudara-saudara, di sisi yang lain, di sudut pandang yang lain, bagi mereka yang melihatnya dari sisi yang negatif, krisis membuatnya menjadi hancur, membuatnya semakin mengeraskan hati, membuatnya makin egois, makin tidak peduli terhadap sesama, malah mungkin ada orang yang berusaha mengambil keuntungan dari kesusahan sesama. Bukan berbagi, tetapi coba untuk mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Jadi saudara-saudara, kehidupan kita yang seperti apa, itu tergantung sepenuhnya pada sudut pandang yang kita pilih masing-masing. Kita bisa memilih sebagai lebah, atau kita bisa memilih sebagai lalat. Nah, menarik saudara-saudara. Kalau kita perhatikan Amsal 7, Amsal 23 ayatnya yang ke-27. Amsal 23 ayat 27. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, artinya dalam Alkitab versi King James, di sana dituliskan begini, for as he think it is his heart, so is he. Artinya seperti apa yang kita pikirkan, seperti itulah kita jadi. Nah, mari kita lihat kehidupan salah satu tokoh Alkitab, misalnya Ayub. Ia mengalami pergumulan yang begitu berat. Nah, di dalam pergumulannya, saudara-saudara, ia pernah menyampaikan perkataan begini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat 25. Dan kita tahu di awal saat menghadapi pergumulan beratnya, Ayub selalu berkeras hati. Ia merasa dirinya paling benar. Ia ditegur, ia malah mengatakan Tuhan tidak adil. Ia semakin jauh dari Tuhan dan tidak mampu mengenali Tuhan secara pribadi. Ia tetap bertahan pada pendiriannya, ia bertahan pada pemikirannya, ia bertahan pada sudut pandangnya. Tetapi saudara-saudara, manusia itu berproses. Akhirnya Ayub menyadari kepongahannya. Ayub 42 ayat 5 dan 6 di sana menyebutkan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Saya ulangi. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan api. Pada saat Ayub mengubah sudut pandang ketika menghadapi krisis, ia mulai belajar berserah pada Tuhan. Disitulah ia juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan di situ pula ia mengalami pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi kembali apakah kita ingin menjadi lebah atau kita bisa menjadi lalat? Itu pun tergantung pilihan kita. Itulah yang akan mencerminkan kehidupan kita yang seperti apa. Nah, kira-kira saudara-saudara, pelajaran kita hari ini adalah itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oh iya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di samping saya ini ada karya yang luar biasa. Namanya hasil karya seni potong kertas atau kateristik. Rasanya mirip dengan saya. Ini adalah hasil kreasi dari
anak remaja selama stay at home, ia justru menunjukkan kreasi yang luar biasa dan setiap pendeta GKI Maulana Yusuf mendapatkan ini. Terima kasih Annabel, Tuhan memberkati, semakin sukses. Untuk mengakhiri tayangan ngopi saat ini, ada film pendek yang berjudul Pahlawan Tanpa Pamrih. Ini bercerita tentang seorang pemuda yang dalam kesederhanaan, mungkin keterbatasan, mungkin juga ya boleh dibilang cukup miskin. Di dalam kekurangannya, ia selalu melakukan hal yang baik, yang positif. Memang tidak ada keuntungan yang bisa dia raih selain hanya merasakan cinta kasih, merasakan kebahagiaan. Tetapi apa yang dilakukannya itu justru mengubah kehidupan yang lain. Itulah salah satu contoh bagaimana orang melihat dari sudut pandang yang positif tentang krisis yang terjadi di dalam kehidupan. Kita saksikan bersama.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Mari saudara-saudara kita menutup acara ngopi saat ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa surgawi di dalam Tuhan Yesus, di tengah ujian karena krisis yang terjadi saat ini, kami ingin berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan kiranya berikan kesembuhan melalui obat-obatan dan perawatan. Bagi saat ini,
yang tidak bahagia karena harus berjuang di tengah kekurangan dan keterbatasan. Engkau berkati mereka, hadirkan orang-orang yang bisa membantu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang mungkin mengalami kesulitan karena masalah ekonomi yang berat. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, tetap satukan mereka, agar bersama melewati krisis ini, dan pada akhirnya kami, ketika krisis berlalu, kami boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Dan ya Bapak, kami berdoa tidak pernah jemu untuk pemerintah yang berusaha untuk bukan sekedar menahan, membatasi penyebaran virus, tetapi juga yang memberikan bantuan kepada masyarakat melalui kepala daerah. Bahkan juga pemerintah pusat langsung untuk memberikan bantuan. Kau mampukan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, dan juga pemerintahan yang lain, legislatif, semuanya bersatu padu untuk melawan virus corona agar krisis ini segera berlalu dan kami dapat melihat pelangi yang muncul, badai bisa berlalu dan kami bisa merasakan kembali kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun kami yakin dan percaya Tuhan mendengar. Bahkan Kau juga yang mengabulkan setiap harapan dan permohonan kami yang sesuai dengan rencanamu di dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa pada tayangan acara ngopi selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.